Selamat siang semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data, populasi, dan juga sampel. Perkenalkan, nama saya Regina Maritan Sedaputar dengan NIM 1020250016 dengan dosen Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas biostatistika. Materi selanjutnya adalah pengertian populasi. Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena ia merupakan sumber informasi. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian, meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Jadi pada prinsipnya, populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Pengertian sampel. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Teknik sampel ini terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap penentuan sampel daerah, dan yang kedua, tahap penentuan orang-orang yang ada di daerah itu. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu yang pertama adalah ukuran populasi, yang kedua adalah masalah biaya, yang ketiga adalah masalah waktu, yang keempat adalah percobaan yang sifatnya merusak, yang kelima masalah ketelitian, dan yang keenam dan yang terakhir adalah masalah ekonomis. Keuntungan sampel. Sampling memiliki keuntungan yang meliputi. Yang pertama, kesimpulan umum yang diperoleh murah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat kesalahan sampling error dapat dihitung. Yang kedua, validitas pengukuran ditingkatkan melalui kontrol variabel. Yang ketiga, variabel penelitian dapat diperluas dan diperoleh dengan ketelitian tinggi meski hanya sebagian populasi. Kriteria sampel yang baik. Desain sampel yang baik memenuhi kriteria yang pertama, desain benar sesuai tujuan, populasi homogen ataupun heterogen. Yang kedua, ukuran sampel cukup untuk variabilitas populasi, seperti lebih besar jika bervariasi tinggi. Yang ketiga, pelaksanaan tepat ataupun randomisasi, sampling frame lengkap tanpa duplikasi ataupun duplikat. Materi selanjutnya adalah teknik pengambilan. Teknik pengambilan sampel sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian karena hal ini digunakan untuk menentukan siapa saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sampel. Untuk itu, teknik pengambilan sampel haruslah secara jelas tergambarkan dalam rencana penelitian, sehingga jelas dan tidak membingungkan ketika terjun di lapangan. Teknik pengambilan sampel ada 4 jenis. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, proportionate certified random sampling. Yang ketiga, disproportionate certified random sampling. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, cluster sampling ataupun area sampling. Menentukan ukuran sampel.
Metode yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, diketahui jumlah populasinya. Yang kedua, pada taraf kesalahan ataupun significance level 1%, 5%, and 10%. Dan ketiga, cara ini khusus digunakan untuk sampel yang berdistribusi normal. Sehingga cara ini tidak dapat digunakan untuk sampel yang tidak berdistribusi normal, seperti sampel yang homogen. Pemilihan sampel ataupun probability manual konseptual label dependent. A. Sampel acak sederhana, simple random sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. B. Pengambilan sampel cluster ataupun cluster sampling. Cluster sampling adalah di mana seluruh populasi dibagi menjadi klaster ataupun kelompok selanjutnya. Sampel acak diambil dari klaster ini, yang semuanya digunakan dalam sampel akhir. C. Pengambilan sampel acak bertingkat ataupun stratified random sampling. Metode stratified sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak sederhana dari setiap strata dan menggabungkannya ke dalam sebuah sampel untuk digunakan dalam menaksir parameter populasi. Selanjutnya adalah soal latihan. Yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti pengalaman pasien pengguna rekam medis elektronik. Ia hanya memilih responden yang dianggap memahami sistem tersebut secara mendalam, seperti dokter, perawat, senior, dan petugas rekam medis tertentu. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Purposive sampling ataupun pemilihan berdasarkan pertimbangan peneliti. Yang kedua, yang B, consecutive sampling ataupun berdasarkan urutan waktu yang terpenuhi. Yang ketiga, convenient sampling berdasarkan kemudahan ataupun kebetulan. Yang D, snowball sampling berdasarkan rekomendasi responden. E, quota sampling berdasarkan jumlah kategori tertentu. Jawabannya adalah A. Purposive sampling, pemilihan berdasarkan pertimbangan peneliti. Kenapa? Kasus ini menunjukkan bahwa peneliti secara sengaja memilih responden tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti mengenai siapa yang paling mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Hal ini merupakan ciri utama dari purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Soal yang kedua, seorang peneliti mengumpulkan data pasien di polirawat jalan dengan cara mengambil semua pasien yang datang dan memenuhi kriteria penelitian selama periode 1 bulan hingga jumlah sampel terpenuhi. Teknik sampel yang digunakan adalah A. Purposive sampling berdasarkan pertimbangan peneliti. B. Consecutive sampling berdasarkan urutan waktu sampai terpenuhi. C. Confident sampling berdasarkan kemudahan. D. Snowball sampling berdasarkan rujukan responden. E. Saturated sampling menggunakan seluruh populasi. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Consecutive sampling berdasarkan urutan waktu sampai terpenuhi. Kenapa? Dalam kasus ini, peneliti menetapkan kriteria terlebih dahulu, kemudian mengambil semua subjek yang memenuhi kriteria tersebut secara berurutan selama periode waktu tertentu, hingga jumlah sampel terpenuhi. Pola ini merupakan karakteristik utama dari consecutive sampling, di mana semua subjek yang datang dan memenuhi syarat dalam rentang waktu penelitian akan dimasukkan sebagai sampel. Soal latihan yang ketiga, seorang peneliti ingin meneliti kelompok pasien yang menderita penyakit langka. Ia memulai dengan beberapa pasien yang diketahui, kemudian meminta mereka merekomendasikan pasien lain dengan kondisi yang sama. Dan proses ini terus berlanjut
hingga jumlah sampel mencukupi. Teknik sampel yang digunakan adalah A. Confidence sampling berdasarkan kemudahan akses, B. Quota sampling berdasarkan jumlah kategori, C. Purposive sampling berdasarkan pertimbangan peneliti, D. Snowball sampling berdasarkan jaringan ataupun rekomendasi, E. Consecutive sampling berdasarkan urutan waktu. Pembahasan jawabannya adalah D, yaitu snowball sampling ataupun berdasarkan tenangan ataupun rekomendasi. Pembahasannya, kenapa? Karena kasus ini menunjukkan bahwa peneliti ingin memulai dengan sejumlah kecil responden awal, kemudian memperluas sampel melalui rekomendasi dari responden tersebut. Teknik ini sangat cocok digunakan pada populasi yang sulit dijangkau ataupun memiliki karakteristik khusus, seperti penyakit langka. Pola pengambilan sampel yang berkembang seperti bola salju ini merupakan ciri khas dari snowball sampling. Sekian materi dari video ini. Terima kasih.